Ya, kita mulai anak-anak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas waktunya telah menunggu dan terima kasih juga atas partisipasinya dalam kegiatan belajar kita. Lalu kita ketemu kali ini ya secara daring. Kalau kemarin kita bertemu secara tatap muka ya yang nomor absen 1 sampai 16 ya. Nanti kebalikannya kita gantian ya. Dan kita selalu berdoa supaya bisa selalu PTM ya, tidak seperti ini. Sebelum kita mulai pelajaran, supaya kegiatan kita pada hari ini berjalan dengan lancar, kita awali dengan berdoa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa cukup. Gimana anak-anak pagi ini? Sehat ya? Sehat, Pak. Ya, Sehat, Pak. alhamdulillah. Ya, sudah sarapan belum ini, Mas? Sudah pada sarapan belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, alhamdulillah harus sarapan terlebih dahulu ya sebelum belajar supaya ada kekuatan ya. Harus juga mandi. Ya, jangan lupa itu biar seger ya. Kemudian langkah awalnya kita absen terlebih dahulu ya. Kalian on mic dulu walaupun anak 10 ini. Yang lainnya enggak tahu ini kemana ini ya. Kehabisan kuota akhir bulan ini ya. Ya. Yang pertama Afin, Almira, Alia, Andika, Angga, Hadir, Andika, hadir Pak. ya, Angga, Angga ada? Enggak ada. Anindya, Hadir, Pak. ya, Arsya, Hadir, Pak. ya, Aurel, Hadir, Pak. ya, Azita, Azita enggak ada. Kalista, Kalista enggak ada. Fahri, Firman, Haksa, Helson, Irfan, Keanu, Karis, Mega. Hadir, Pak. Mega ini Meganya Bu Estri. Iya Mega. Iya, Mega. Pak. Oh ya. Muhammad Andika, Muhammad Gaizan, Mutiara, Najwa, Naura, Novita, Novita hadir, Pak. ya, Puan Ayu, Hadir, Pak. ya, Ruth, Pak kelas, belum, Salma, Safri, Hadir, Pak. ya, Tahta, Hadir, Pak. ya, Zea, Hadir, Pak. ya, makasih ya. Jadi saya absen terlebih dahulu, tapi jangan pergi, ya, nanti setelah di absen terus keluar, ya, ya, kita motivasi terlebih dahulu. Yang pertama, ketika kalian ingin jadi pintar atau sukses, kuncinya ada 4 minimal ya. Saya ulang lagi. Yang kemarin ketemu dengan saya sudah saya bagikan. Yang pertama, ketemu dengan Bapak Ibu Guru, ya, diberi penjelasan, materi, tugas, ulangan, ya. Kemudian ini Almira ya. Yang kedua adalah ya ini kuncinya ada di kalian sendiri ya. Kuncinya ada di kalian sendiri, yaitu kalian mencoba untuk mengulang, untuk belajar lagi, mengikuti Vkon, PTM, ya kuncinya ada di kalian nomor 2 ini. Ya, kalau kalian setelah mengikuti Vkon tidak mau belajar, tidak mau mengulangi lagi apa yang nanti saya sampaikan, ya itu kurang. Ya diulang-ulang sampai mengerti. Kemudian yang ketiga adalah peran dari orang tua kalian ya. Ya, memberi fasilitas, mendampingi ya, dan banyak hal yang lainnya ya, peran orang tua. Dan yang keempat adalah berdoa. Nomor 4 ini juga penting, kamu harus berdoa ya. Itu pesan dari Pak Denny. Ya, tidak usah mempedulikan yang tidak mengikuti. Itu ya, yang mengikuti ya semoga dapat manfaat.
yang belum mengikuti ya berarti belajarnya mandiri lebih sulit ya. Karena kalian ketemu dengan Pak Denny ini akan dijelaskan banyak hal. Itu ya. Itu sedikit motivasi dari Pak Denny, semoga bermanfaat. Kita menuju ke slide karena slide-nya nanti banyak banget ini ya. Ya, kita akan belajar masih di seputar perangkat lunak, tapi di sini adalah kita bagi lagi tidak sistem operasi. Kalau minggu kemarin sistem operasi, sekarang adalah menuju ke perangkat lunak aplikasinya. Ya, materi kelima kita. Ini peta konsepnya masih menggunakan yang kemarin. Ya, ada banyak ya. Kemarin kita mempelajari ini sistem operasi. Ya, perangkat lunak, sistem operasi. Ya, ada DOS, kemudian ada Windows, Unix, Linux, Macintosh, Android, Apple. Ya, kalau ini nanti kita akan mempelajari sistem operasi juga, tapi di sistem utilitasnya yang untuk membantu kita dalam menggunakan komputer. Kemudian ada aplikasi, kemudian ada yang memiliki lisensi. Ya, ini peta konsepnya tetap dipantau. Nah ini ya, ini adalah gambar-gambar dari aplikasi yang ada di dunia yang sangat banyak sekali ya. Ya, kira-kira aplikasi ini kenapa kok sangat banyak? Di Play Store pun sama ya. Kenapa kok bermunculan aplikasi-aplikasi yang banyak dan yang bisa membantu saya? Kira-kira kenapa kok muncul banyak aplikasi di dunia ini? Saya beri nilai tambahan kalau bisa membantu menjawab. Ya tidak ada yang salah. Ya dicoba dulu. Silakan nyalakan mic-nya. Ya. Kenapa kok banyak aplikasi diciptakan manusia di dunia? Ayo siapa yang berani? Ya. Yang cowok ini biasanya. Mas Karena Tara? memiliki kualitas yang berbeda-beda. Syafri. Ya Mas Syafri? Karena memiliki kualitas yang berbeda-beda. ya, karena kualitas yang berbeda-beda. Ada lagi yang lain? Kenapa Karena alasannya? mempunyai kebutuhan tersendiri atau beda. Mbak siapa Novita ini ya? Kano di Ya, Kak. ya kalau kamu mau kalau di kelas itu tunjuk tangan. Ya kalau Vicon, Pak saya Pak Novita Pak. Nah, kalau ya, nah, kamu baru ngomong ya. Itu ya Pak Novita ya dan Mas Safri ya. Ya terima kasih dua teman kita yang membantu Pak Denny. Kenapa kok ada berbagai macam jenis perangkat lunak yang diciptakan manusia di seluruh dunia? Satu, karena kebutuhan. Butuh untuk game, multimedia, bekerja, ya, Vicon, ya, kemudian presentasi, gitu. Ya intinya ke situ. Itu ya. Sedangkan yang kalian sampaikan itu nomor 2. Itu anak-anak ya, yang lainnya juga ya. Nanti kalau Pak Denny tanya, ini dibantu untuk menjawab, tidak ada yang salah. Mesti ya saya tambahi, ya tambahi nilainya, saya tambahi yang disampaikan, gitu ya. Tidak usah takut, gitu ya. Nah garis besarnya nanti yang kita pelajari ada 3, yaitu perangkat lunak pemrograman, kemudian perangkat lunak utilitas, sama perangkat lunak aplikasi. Ini kita di sini dulu. Perangkat lunak pemrograman ini diciptakan untuk menciptakan sebuah program lagi. Jadi ada program yang diciptakan untuk membuat program lagi, ya, untuk sebagai bantuan. Kemudian kalau yang nomor 2, perangkat lunak utilitas ini sebagai bantuan, alat bantu ketika kita bekerja, ketika ada masalah itu digunakan untuk membantu. Kemudian yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi yang lainnya digunakan untuk bekerja, ya. Nah ini perangkat lunak pemrograman. Ya ini dibuat oleh software developer, istilahnya seperti itu. Nanti ada penilaian harian ya. Nanti materinya ada di sini, di buku pun ada. Jadi ketika ketemu dengan Pak Denny ini rangkumannya sudah saya buatkan. Kemudian program itu dibuat menggunakan aturan-aturan tertentu, seperti rumus lah ibarat kata seperti itu yang harus kalian mengerti terlebih dahulu sebelum membuat sebuah program. Kemudian digabungkan dan istilahnya adalah bahasa pemrograman, ya. Jadi aturan-aturan, kemudian kata-kata, yaitu
gabungan disebut menjadi bahasa pemrograman. Kemudian supaya dapat diterima oleh komputer harus diterjemahkan sebagai kode-kode program. Di sini sebuah komputer itu tidak bisa kamu perintah dengan bahasa kalian. Hei, Wirene, kamu gini. Bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Inggris itu nggak mudeng komputer. Ya, ini Angga ini masuk ini. Ya, kemudian komputer itu mengertinya ketika ditranslate sebagai kode program. Ya, kode-kode program. Nah, kode ini yang harus kalian pelajari ketika pengen membuat sebuah program. Kalau kalian berinisiatif membuat sebuah program, berarti kalian akan menjadi sebuah programmer atau software developer, gitu ya. Kemudian perangkat lunak ini digunakan untuk menuliskan program, kemudian digunakan, nah itu untuk memeriksa, ya. Jadi ketika sebuah program sudah dibuat, program itu digunakan untuk memeriksa apakah tulisan kalian benar. Ya, karena tulisan itu adalah perintah. Misalkan ya kalian memerintah komputer untuk menuju ke kalian, ya. Tapi perintahnya salah, penulisannya salah, ya maka komputernya tidak bisa bekerja. Gitu ya. Makanya harus ditulis dengan benar. Ini nanti akan dipelajari lebih lanjut di kelas 8 pada pelajaran informatika. Kemudian contohnya ya bahasa pemrograman ini ada yang mulai dari under DOS sampai under Windows. Ya, ini macam-macamnya, ada assembly, dan Fortran, COBOL, Pascal, Basic. Ya, ini pernah Pak Dini pelajari ketika di bangku kuliah ya saya ya. Ya, under DOS saya menyalakan lampu LED itu yang kelap-kelip itu kalau pas bulan Agustus itu rame itu ya. Itu running LED ya ibarat kata. Misalkan larinya dari ke kiri ke kanan ke atas ke bawah kemudian berputar-putar, itu bisa diprogram menggunakan bahasa assembly ini. Kalau kalian tertarik nanti setelah belajar dengan Pak Denny, kalian kalau saat ini posisinya harus belajar mandiri terlebih dahulu. Ya, nanti kemudian mempelajari, timbulkan rasa penasaran kalian. Kalau kalian sudah timbul, kemudian kamu niatkan coba belajar mandiri. Karena mumpung kita ketemu di sini, kalian ketemu dengan orang yang belajarnya kebanyakan otodidak. Ya, otodidak itu tidak ada yang ngajari kilo den carane kok gini, kilo den iki carane kok gini, kilo den carane kok gini, itu enggak ada. Karena saya penasaran, kemudian saya coba belajar. Kalau zaman dulu lebih susah kan? Ya kita baca buku, baca majalah gitu untuk belajar. Kalau sekarang ada Google, ada YouTube, enak sekali ya. Kemudian kalian belajar mandiri, kemudian mencari-cari ya, kemudian mencari programnya, mencari cara penulisan programnya, terus kemudian berlatih untuk membuat sebuah program. Itu bisa kamu lakukan sekarang. Ya. Itu pesan dari Pak Denny. Kemudian berikutnya ya ini memiliki perbedaan ya bahasa pemrograman antara satu dengan yang lain. Misalkan Java dengan Android Studio ini jelas berbeda. Ya entah di GUI-nya, ya graphic user interface-nya, kemudian sintaknya atau rumus-rumusnya, tulisannya, ya plus minusnya ada. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa pemrograman satu dulu dikuasai, kemudian ganti, kemudian kalian mengerucut, kamu pilih yang menurut kalian paling nyaman, ya. Karena kalau hanya satu saja, karena mungkin ada kekurangan. Biasanya pemrograman itu diisi oleh pemrograman yang lain kekurangannya, ya saling mengisi lah seperti itu istilahnya. Seperti manusia tidak bisa berdiri sendiri, tidak bisa hidup sendiri, kita butuh bantuan orang lain. Itu ya anak-anak ya. Tuh. Kemudian yang berikutnya, nah ini saya buka dulu. Programmer itu dalam bekerja dia ya memilih salah satu perangkat lunak pemrograman. Kemudian disimpan atau yang disimpan ini adalah rumus-rumusnya atau kode programnya, yang istilahnya di sini adalah source kodenya, kemudian dikompil, dijadikan satu, kemudian dijalankan. Sehingga ketika dijalankan kalau sudah bisa digunakan untuk kerja, untuk di komputer yang lain, untuk partnernya, kayak kerja bareng seperti itu. Ya, jadi seorang programmer itu ketika membuat program itu ada urutannya. Nah, ini urutannya seperti ini ya. Itu nanti kalian baca ulang bisa. Berikutnya yaitu ini contohnya adalah konsep pemrograman blok. Nanti semester 2 kita akan belajar ini ya. Tapi gambarnya yang tidak yang kanan. Ya, kalau yang kanan ini jenis pemrograman yang
yang lalu ya, yang lampau, yang kuno ya ibarat kata ya. Karena yang tren sekarang adalah bahasa pemrograman sistem blok. Kalian tinggal drag and drop seperti kalau kalian menggunakan handphone ngedit foto kalian di HP. Ya, tinggal tahan, sentuh ya, pengen ganti warna, pengen menghilangkan background, memberi teks ya, tinggal drag and drop. Itu kalau di pemrograman yang terbaru namanya istilahnya pemrograman blok. Tanpa menuliskan kode program, kalian hanya menyusun. Enak itu, nanti kita pelajari di semester 2 gitu ya. Kalau yang kanan ini yang lebih sulit anak-anak ya. Bahasa pemrograman yang harus menghafalkan sintak atau kode-kode programnya ya, atau ibarat kata itu rumusnya ya. Ini untuk menuliskan hello world aja ada ini ya, ini panjang sekali ini di slide sebelah kanan saya ya. Nah itu. Kemudian yang berikutnya kita pelajari adalah perangkat lunak utility ya, yaitu perangkat lunak ya, ini berfungsi untuk memelihara dan mengelola perangkat keras maupun jaringan supaya dapat bekerja secara optimal dan mempertahankan kinerja terbaiknya. Berat kata ini membantu kita sebagai cadangan ya, cadangan bekerja ketika ada kerusakan, pengecekan, yaitu namanya perangkat lunak utilitas. Mungkin sebelum ini kamu ketemu dengan Pak Denny mungkin sudah pernah dan sudah banyak aplikasi program yang sudah kalian gunakan tapi tidak tahu ini aplikasi jenis apa. Ya, misalkan kalian menggunakan Chrome, itu perangkat lunak jenis apa? Ya, kemudian antivirus itu jenis perangkat lunak apa? Ya, itu enggak tahu. Ketika nanti setelah belajar pada pertemuan ini kalian jadi tahu. Oh, ini termasuk kategori perangkat lunak utilitas. Ini perangkat lunak pemrograman. Gitu. Ya, jadi kita mendapatkan ilmu. Kemudian kembali ke sini perangkat lunak utilitas ini untuk membantu sistem operasi ya yang kita pelajari pertemuan kemarin. Ya, supaya bekerja lebih efisien. Kemudian penjualannya ya ini biasanya ini dijual terpisah anak-anak ya, karena kalau dijadikan satu nanti harga laptop itu lebih mahal. Jadi gini, kamu memberi perangkat laptop harganya 3 juta lah ya. Itu murah. Karena apa? Tidak dilengkapi dengan software-software yang lain. Misalkan sistem operasi yang original ya, yang bukan bajakan. Kemudian di dalamnya tidak ada Office, tidak yang asli, tidak ada. Tidak ada perangkat lunak utilitas tambahan yang asli ya. Pengolah grafis misalkan Corel atau Photoshop yang asli. Misalkan ada yang asli semua. Ya, sistem operasinya harganya 3 juta, Windows 10 terbaru. Operating sistemnya Office misalkan 2019 terbaru juga 3 juta, sudah 6 juta. Kemudian Corel 3 juta lagi, Photoshop 3 juta, utilitas 3 juta. 5 kali 3 berapa? 15 juta, tambah 3 juta, ketemunya berapa? 18 juta. Ya, mahal kan? Iya, karena software itu sebetulnya harganya mahal, tapi di kalangan kita biasanya masih kurang ya, kurang antusias untuk membeli ya, seperti itu. Pengennya yang gratisan. Gitu ya anak-anak ya. Nah, ini diterangkan di pada materi ini juga. Anak-anak yang tidak mengikuti kegiatan kali ini ya tidak mendapatkan ilmu. Dan kalian yang sudah sempat mengikuti Vicon ya difokuskan ke suara saya, matanya melihat layar kalian ya, jangan ditinggal ya. Kalau ini kamu tinggal percuma. Ya, kalian akan mendapatkan absensi hanya itu, tapi kalian tidak mendapatkan ilmu. Ya, mending dapat ilmu, dapat nilai ya, absennya juga dapat seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Ini macam-macamnya anak-anaknya saya buka dulu. Nah, ada 8 ya. Disk compression, pengecekan disk ya, disk defragment, sistem informasi tool, antivirus, backup utility, partition disk dan network utility. Waduh. Dan ini masih banyak yang mobile yang tidak saya tuliskan ya di mobile. Mobile itu perangkat ya Android kalian ya, ini tidak saya tuliskan. Ini kita fokus ke komputer terlebih dahulu. Ini fungsinya untuk apa kita akan bahas ya di slide berikutnya. Yang pertama disk compression. Nah, ini programnya istilahnya nih WinZip WinRAR. Saya tanya dulu yang hadir di sini, siapa yang pernah memanfaatkan program WinZip WinRAR? Nyalakan mic-nya, silahkan kamu berbagi cerita. Ayo. Belum ada?
Cowok ini, Tata, coba Tata, tadi sudah sempat saya panggil. Mas, di tempat tidak? Andika? Andika, mana ini Andika? Suaranya mana ini? Ya, Pak. Ya, kamu pernah menggunakan RAR atau ZIP? Apa, Pak? Pernah menggunakan program WinRAR atau WinZip? Belum, Pak. Duh, belum. Ada yang sudah pernah? Enggak ada. Wah, ini gimana ini? Zaman sekarang belum ada. Sampai hari ini belum ada. Ya, ya sudah. Berarti saya tinggal ini ya bahasan ini. Ini adalah perangkat untuk mengkompres anak-anak. Ya, jadi ketika kalian ada tugas, misalkan ya, fotonya jumlahnya ada 3 nih. Ya, Mutiara baru bergabung. Misalkan kalian jumlahnya ada 3 nih. Ya, filenya ada 3. Kemudian ketika disuruh mengunggah, ternyata yang bisa diunggah hanya 1. Ya, maka ini harus digabungkan. Ya, 3 filenya harus digabungkan jadi 1. Nah, itu namanya dikompres. Berat kata kamu memiliki dompet, kamu punya uang receh, ya, uang logam, uang kertas, uang virtual berupa ATM, kamu jadikan 1, masukkan ke dalam dompet. Nah, dompet itu suatu sistem yang untuk mengkompres, memberi wadah gitu ya, menjadikan 1. Itu anak-anak ya. Ya, programnya namanya WinZip WinRAR. Ya, nanti kalian kalau sampai saat ini belum ada yang pernah menggunakan, wah ini ketinggalan ini ya. Tuh. Jadi nanti ketika dikompres ukurannya bisa lebih kecil, kemudian lebih ringan ya. Kemudian akan menjadi efisien tempat penyimpanan kalian. Tapi juga hati-hati, kadang kompresan ini bisa rusak anak-anak ya. Ketika mau digunakan ya harus di-unkompres. Yang kata uang kamu masukkan dompet, kamu kompres istilahnya. Kemudian kalau pengen menggunakan ya dikeluarkan lagi namanya unkompres. Itu ya. Itu tentang discompression tool. Fungsinya ini ya, banyak sekali. Kemudian yang berikutnya ini gambarnya. Ya, programnya untuk ngompres. WinRAR, WinZip, 7zip. Yang maniak game biasanya kenal dengan ini ya. Nah, untuk mengkompres ini. Kompres itu bukan panas badan dikompres itu loh ya. Enggak, ini kita jadikan 1 jadi sebuah file baru. Yuk. Berikutnya adalah pengecekan disk anak-anak ya. Jadi kalian memiliki media penyimpanan, laptop itu hard disk, SSD, memory card, HP, ya ada memori internal, eksternal, itu tidak pernah kalian cek, saya yakin. Ya ngerti tiba-tiba nanti MMC-nya, memorinya rusak gitu aja, ya. Ya padahal sebetulnya ada aplikasi untuk mengecek MMC, ya memori. Ya, itu gunanya apa? Nanti akan ketahuan. Ini kondisinya, kesehatannya 80%, 100%. Ya begitu sudah turun, sudah 80% aja ya, itu sudah langsung kalian backup. Ya, data kalian backup. Kemudian supaya ketika memorinya rusak ya berarti langsung sudah ada cadangannya. Nah, kalau kalian belum pernah ya mengalami sebuah kehilangan data. Dan nanti ke depan ini kalian akan berbahas tentang backup data terus ini. Kalau kalian memiliki data, kemudian data itu hilang, ya, misalkan ya, kamu memilih kehilangan sebuah data, datamu itu, misalkan foto kamu dari kecil sampai sekian, ya, sampai umur sekarang, ya, kamu simpan di dalam memori punyanya orang tua, ya, pertama itu hilang, ya, atau kamu kehilangan uang 100.000, milih yang mana? Oh, pilih kehilangan dokumentasi foto sejak kamu lahir sampai sekarang dalam MMC atau uang 100.000. Nah, kan mesti kan memilih data kalian. Itu baru data foto, belum data yang lain. Nah, kalau kalian menyimpan dalam suatu media, entah flash disk, entah memory card, ya itu kalau tidak pernah kalian cek, tiba-tiba rusak, jangan nangis. Itu kesalahan kalian. Ya, supaya kalian tidak terjadi kerusakan, makanya sering dicek. Ya, seperti kalian kalau periksa ke dokter lah. Jarang toh kalian ke dokter paling kalau pas sakit. Gitu toh. Nah, itu contohnya. Gitu ya. Itu tentang pengecekan disk ini bentuk pengecekannya ya. Misalkan ini gambar yang kanan ini untuk
mengetahui kalau yang sehat itu biru, yang sakit-sakit itu yang merah-merah. Semakin banyak merahnya maka ya itu semakin sakit. Ya, apalagi nanti ada persentase ya, ketika persentasenya sudah menurun, ya berarti langsung dibuang aja, ganti yang baru, ya itu daripada kehilangan data. Itu anak-anak ya. Nah, ini lebih asik anak-anak ya, pelajaran informatika. Berikutnya adalah defragment. Ya, defragment itu untuk mengatur agar ruang-ruang hadis itu dapat tersusun rapi. Ya, ibarat kata kalau kamu ruang tamu kalian banyak barangnya sehingga kalian mau lewat keluar aja susah. Ya, beda lagi dengan ruang tamu dengan barang-barang yang sudah diatur, dikembalikan ke tempatnya ketika sudah tidak digunakan sehingga kalian jalannya ketika mau keluar rumah lewat ruang tamu jalannya lancar. Ya, ini istilahnya defrag. Jadi Pak Denny menjelaskan sejelas mungkin sesuai dengan kehidupan kita. Ini tujuannya ya otomatis semakin kalian sering atur menggunakan disk defrag ini, maka komputer kalian, harddisknya, memorinya semakin tertata sehingga kinerjanya lebih cepat. Mungkin kalau kalian HP kalian lemot, kemudian komputer kalian lemot, ya karena ini jarang sekali di defrag, ya jarang sekali diatur ulang. Ya, sistemnya di dalamnya. Bisa Pak, bisa menggunakan program, yaitu ini. Aplikasinya ini ya macam-macamnya, ada My Defrag, Ultra Defrag, dan bawaan komputer kalian atau handphone kalian ada. Ya, istilahnya defrag. Ini gambarnya yang sebelah kiri. Biru ini yang rapi ini yang sudah tertata rapi, yang lainnya masih berantakan inilah. Kalau sudah tertata rapi maka nanti gambarnya otomatis bagus yang biru. Ya seperti ini, urutannya seperti itu. Kemudian ada lagi program tentang sistem informasi tool. Ya ini yang kita pelajari pertemuan kemarin menggunakan device info. Ya, sistem informasi menggunakan device info. Jadi, sebentar ini ada tamu. Ya, saya lanjutkan anak-anak ya, tadi ada tamu sebentar. Sistem informasi yang pernah kita pelajari adalah device info, ya, yang sudah saya buatkan tutorialnya berupa video maupun live, ya, langsung. Jadi memberikan informasi tentang HP kalian itu spesifikasinya bagaimana, komputer kalian bagaimana. Itu anak-anak ya. Tuh, kalau di komputer ini ya saya gambarkan ini, ya ini adalah perangkat lunaknya. Ya nanti kalian cari, yang gratis ada, yang berbayar juga ada. Ya. Fungsinya ya supaya tahu RAM-nya berapa. RAM itu misalkan kalian tahu RAM saya 4 GB, tapi 4 GB itu ada tingkatannya. Ya, ada tingkatan, ada kecepatan. Nah, kalian harus tahu kecepatannya berapa, tingkatan yang berapa ya. Untuk misalkan upgrade. Misalkan kamu dari 4 pengen tambah lagi 4 itu harus sama. Kalau tidak sama, identik dalamnya. Misalkan sini DDR4, sini DDR3 ya tidak bisa. Ya, sini DDR4 4 GB, sini DDR4 4 GB. Temu. Ya, kalau sudah beda nggak bisa. Ya, supaya biar lancar kerjaan kita, rencana kita ya, kita harus belajar seperti ini, mengetahui sistemnya seperti apa, kemudian kita baru upgrade RAM, misalkan 4 dari 4 ke 8 lah, misalkan seperti itu. Ya, kalau tidak nanti bisa crash. Ya. Misalkan sama-sama 4 DDR4 4 GB, tapi di dalamnya kecepatannya beda. Yang satu kecepatannya 12.000, yang satu 14.000. Nah, itu nanti suatu ketika kalian akan mendapatkan masalah. Nah, yang bagus itu sama persis. Kalau kecepatannya 14.000 ya harus 14.000 sama. Itu ya. Nah, yang kalian tidak bisa ketahui yaitu ya masalah seperti itu. Makanya perlu alat sistem perangkat lunak yang utilitas ini tadi ya, sistem informasi ini. Kemudian antivirus. Ya, antivirus ini ya ada yang Ruud. Halo Ruud. Ketua kelas baru bergabung ya. Ya, langsung menyimak aja ya, kamu sudah ketinggalan ini ya.
Ya antivirus ya, kita sudah sampai antivirus. Antivirus ini adalah untuk melindungi komputer dari serangan virus ya. Virus sangat banyak sekali dan sampai detik ini berkembang anak-anak. Ya, ada yang digunakan untuk kejahatan, untuk mengganggu, merusak macam-macam ya. Biasanya kalau kalian bisa terserang virus itu karena apa? Satu, kalian mencoba software-software yang tidak recommended atau tidak aman. Ya, nanti di belakang ada penjelasannya. Kemudian mengunjungi situs-situs porno, ya, ini banyak virusnya, hati-hati ya. Ya, itu kalau bisa jangan anak-anak seusia kalian ya mengakses hal-hal yang porno. Ya. Pemerintah sudah berusaha ya, apalagi menggunakan kuota belajar nggak akan bisa ya. Itu. Ini contohnya antivirus misalkan yang dari kiri Smartdav yang mungkin ada di komputer kalian yang paling ringan ya buatan orang Indonesia gratis ya. Nah, itu. Kalau yang pengen berversi berbayar juga ada. Ya, versi berbayarnya ada yang Smartdav itu. Nanti kalian akan mendapatkan fasilitas lebih. Ya, murah itu. Berapa ya? 10.000 atau 20.000 itu transfernya itu. Untuk satu user murah kan? Tuh, sambil membantu orang Indonesia berkembang. Antivirusnya macam-macam ya. Ini kalian yang ada di komputer kalian yang mana ya. Wah, itu enggak ada semua, Pak ya. Ya itu selera ya, setiap teknisi komputer memiliki selera untuk menggunakan antivirus karena antivirus itu sama dengan program yang lain yaitu saling mengisi atau saling melengkapi. Itu ya anak-anak ya. Kemudian backup utility, ya ini backup yang kita bahas tadi ketika ada memori rusak karena tidak pernah kalian backup ya untuk menjaga supaya ada cadangan lah. Nah itu kita gunakan backup utility. Kamu backup menggunakan ini Net Backup, Backup Manager, Nova Backup, ya backup asisten ya dan macam-macam caranya backup supaya nanti ada cadangannya ketika media penyimpanan data kalian rusak ada cadangannya sehingga tidak kehilangan. Itu ya. Ya kemudian partisi disk ya partisi disk itu adalah kalau komputer kalian lihat di Explorernya ada drive C, D, E, nah itu namanya dipartisi, dibagi-bagi. Ya tujuannya adalah untuk penyekatan. Misalkan C untuk sistem, D untuk data 1, ya kemudian E untuk data 2, ya dibagi-bagi. Kalau dijadikan satu, hanya satu, ya itu resikonya banyak. Ya begitu ada kerusakan di C satu saja, satu partisi, maka rusak semua, tidak bisa kerja. Ya, ibarat kata kenapa kok rumahmu dibagi menjadi ruang-ruang, ada ruang tamu, ruang kamar mandi, ruang dapur, ruang tempat tidur, gudang. Nah, ada tujuannya kan? Itu sama di komputer. Di dalamnya harus terbagi-bagi dan berfungsi masing-masing, gitu ya. Macam-macamnya untuk membagi-bagi atau mungkin bawaan di komputer kalian. Windows 10 sekarang sudah sebetulnya tidak hanya Windows 10 ya, mulai Windows 7 itu sudah ada bawaannya untuk membagi-bagi seperti itu. Tapi kalau mau belajar tentang ini hati-hati anak-anak. Ya pesan Pak Denny, hati-hati karena nanti kalau tidak ahlinya baru mencoba-coba datamu bisa hilang ini. Misalkan kamu memiliki 3 partisi, pengen kamu jadikan 5. Nah, kalau ini tidak menggunakan logika nanti datanya bisa hilang malahan. Ya maka ketika mempartisi itu harus ada pengalaman tersendiri. Ya hati-hati ya. Itu pesan Pak Denny. Berikutnya, network utility digunakan untuk mengelola berbagai koneksi jaringan komputer. Jadi misalkan ada sebuah lab komputer yang ada di sekolah. Nah ini dipasangi network utility biasanya saya gunakan untuk berbagi, mengambil data ya, antar komputer, antar siswa, antar ruang, yaitu menggunakan network utility. Dan anak ya, ini kemudian ini macamnya, ya, contoh dari perangkat lunak network utility. Ini kalau pengen mencoba ya minimal ada 2 komputer ya, ada 2. Namanya jaringan komputer itu minimal ada 2 komputer. Kalau satu ya nggak bisa. Tidak bisa dikatakan sebagai jaringan komputer ya. Tuh. Berikutnya adalah yang terakhir adalah perangkat lunak aplikasi. Ya, ini berfungsi untuk membantu pekerjaan kita. Banyak-banyak ya. Ini ada perangkat lunak pengolah kata, angka, presentasi, multimedia, database, enterprise, publishing, perangkat lunak pendidikan, perangkat lunak simulasi, perangkat lunak email, perangkat lunak pengolah grafis, dan lain sebagainya. Itu anak-anak ya. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini sebelum saya lanjutkan.
Karis baru masuk ini, Karis. Sudah saya lanjutkan ya, kita sudah di jenis perangkat lunak yang ketiga. Ya, ini perangkat lunak aplikasi. Yang pertama perangkat lunak pengolah kata. Ya, kalau kalian ngetik lah ibarat kata itu ya Word, kemudian OpenOffice Writer, kemudian Word Perfect ya. Kemudian yang online itu banyak ya, ada apa itu OpenOffice, kemudian ada yang Office 365 ya, itu macam-macam. Ya, untuk memformat serta mengedit teks menjadi dokumen gitu ya. Itu istilahnya adalah perangkat lunak pengolah kata. Ya, kalau kalian sering menggunakan tapi nggak tahu ini program apa, lah ini sekarang jadi tahu. Ya. Terus kemudian perangkat lunak pengolah angka, yaitu berhubungan dengan apa ya, pengelolaan data berupa angka atau tabel. Ya, macamnya ada Excel, Lotus, ya. Terus spreadsheet ya kalau di HP ya biasanya seperti itu istilahnya. Ini macam-macamnya ya, ada banyak ya. Tuh. Kemudian perangkat lunak presentasi yang terkenal adalah PowerPoint ya. Walaupun banyak hal yang lain yang bisa digunakan untuk menjalankan dokumen berupa presentasi. Bisa berupa teks, gambar, video, animasi, ya, suara, grafik, dan sebagainya. Ya, itu perangkat lunak presentasi. Ya, ini contoh-contohnya ya. Yang online banyak, ada Prezi misalkan. Ya, Sway yang Pak Denny biasa tampilkan di LMS itu online ya, Sway. Itu yang baru. Kalau Prezi itu juga bisa kalian coba. Kalau kalian nanti ada tugas di Mapel yang lain untuk presentasi yang online, gunakan Prezi itu juga bisa. Gitu ya. Google Slide itu juga bisa ya. Kemudian perangkat lunak multimedia yang digunakan untuk edit ya, audio, suara, video ya, atau yang animasi atau yang lainnya. Ini perangkat lunak multimedia. Ini contohnya, mungkin kalau kalian di HP biasanya menggunakan KineMaster ya. Seperti itu juga termasuk perangkat lunak multimedia. Oh, itu namanya perangkat lunak multimedia, Pak. Kalian baru jelas ketika ketemu seperti ini, ya. Kemudian ada lagi perangkat lunak database. Database itu untuk menyimpan data, misalkan kalau di sekolah itu kurikulum, ya, menyimpan data kalian, nama kalian, identitas kalian, tentang kalian, nah apapun tentang kalian, semua peserta didik di SMP 1 itu ke kurikulum ya. Nah, pengelolaannya menggunakan perangkat lunak ini ya, ini macam-macam. Yang online pun juga banyak ya. Dan yang selain yang saya tampilkan anak-anak sebetulnya banyak ya. Karena di belakangnya saya tulisi dan lain-lain ya di semua perangkat lunak. Karena perangkat lunak jumlahnya jutaan. Ya, termasuk yang mobile di HP ya. Kemudian perangkat lunak enterprise. Ya, ini biasanya kalau berbicara enterprise, ini Fahri masuk ini Fahri. Ya, langsung menyimak ya. Kalau presentasi perangkat lunak enterprise ini biasanya skalanya untuk kantoran ya, perkantoran. Ya, enterprise istilahnya seperti itu, digunakan dalam perusahaan dalam melayani pelanggan, administrasi keuangan dan aktivitas lainnya. Ini sekedar tahu saja, tapi ini program-programnya seperti ini. Ada accounting informasi sistem, ada ERP, ada CRM dan lain sebagainya. Gitu ya. Kemudian desktop publishing untuk membuat dokumen yang akan dipublikasikan dalam bentuk cetak ya, ada PicMaker, InDesign, Publisher ya. Kalau sebuah buku sebelum kamu terima itu diolah dulu ya menggunakan aplikasi desktop publishing. Ya. Ini ya programnya ini tadi ya, macam-macamnya. Kalau kalian hobi menulis ya kamu instalasi program aplikasi seperti ini untuk membantu kalian membuat buku, mendesain cover ya, mendesain banner atau dan sebagainya. Banyak ini manfaatnya, tidak hanya fokus ke satu hal. Berikutnya perangkat lunak pendidikan diberikan untuk memberikan pengetahuan atau keahlian baru ya, serta belajar misalkan untuk TOEFL ya, untuk apa itu checking kalian kemampuan bahasa Inggrisnya sejauh mana. Dan belajar mengetik, kalau kalian sekarang ngetiknya hanya 11 jari ya, kalau pengen latihan ngetik menggunakan 10 jari kalian gunakan keyboard skill ya, itu bisa ya. Jadi kalau ngetik itu tidak lihat layarnya tapi lihat tulisannya, seperti menengok ke kiri atau ke kanan itu tangannya kerja, bukannya lingak-linguk lihat tulisan, lihat layar ya, nanti nggak selesai. Apalagi ngetik
keyboard mouse itu nggak akan bekas, cepat ngetiknya ya, 10 jari. Nah, itu informasi dari Pak Denny. Nah, ini contohnya ya. Ada kalau yang online typing.com, silakan kalian kunjungi untuk melatih kemampuan 10 jari kalian. Misalkan jempol itu hanya untuk spasi ya. Jempol jangan gunakan untuk ngetik ya. Nah, jempol hanya untuk spasi. Kemudian telunjuk nanti untuk huruf A ya, untuk maaf hurufnya apa saja. Nah, itu ada aturannya, itu dipelajari juga bisa. Itu ya. Kemudian perangkat lunak simulasi ini yang biasa kalian gunakan yang untuk game, biasanya truk ya, simulator truk, pesawat ya, mobil ya, latihan setir, itu namanya istilahnya kategorinya adalah perangkat lunak simulasi. Nah, ini ya biasanya berupa game. Ya, pesawat terbang, helikopter ya, kontainer kan macam-macam kan. Dan ya. Nah, perangkat lunak browser yang kalian gunakan untuk belajar mengakses LMS, yaitu Chrome, Mozilla, ya, kemudian Opera, Safari ya. Kamu nggak tahu itu istilahnya perangkat lunak apa, sekarang jadi tahu setelah belajar dengan Pak Denny. Yaitu namanya perangkat lunak browser. Ya. Browser, jadi kalau ketika kamu mengatakan sama orang, buka Chrome, nggak gitu sebetulnya. Buka aplikasi browser. Nah, lah browsernya apa? Browser itu apa? Macamnya apa? Ada Chrome, ada Firefox, ada Opera, ada Safari ya. Jadi kita benarkan hal yang kurang benar. Ya, misalkan coba kamu ketik dalam aplikasi perangkat lunak pengolah kata, gitu. Jangan ayo diketik di Word, ya itu sebetulnya menyampaikannya agak kurang tepat ya. Ya, kita itu mengerucut ke kategorinya apa. Jangan ke produknya, ini termasuk produk istilahnya. Ya. Tuh. Nah, ini contoh-contoh dari perangkat lunak browser ya. Nah, biasanya kalau browser kalian itu perlu diupdate ya, karena digunakan untuk belajar daring, minimal 3 bulan sekali lah kalian update. Setelah PTS diupdate supaya performanya lancar. Kenapa kok diupdate, Pak? Ya supaya memberikan penambahan-penambahan fitur yang selama ini terlewatkan oleh pengembang. Ya, pengembang itu kan setiap hari berkembang, mengembangkan program. Ada salahnya, ada virusnya, mungkin bisa dimasuki virus sehingga nanti bisa tertutup. Kemudian bisa menjalankan aplikasi apa-apa itu biasanya ditambahi menggunakan sistem update. Ya, kalau update itu menggunakan Play Store. Kalau di Android ya. Itu anak ya. Tuh. Kemudian perangkat lunak email. Nah, ini elektronik mail yang biasa digunakan ya. Biasanya kalau kalian menggunakan Gmail, menggunakan apa? Yahoo, nah itu istilahnya perangkat lunak yang digunakan itu namanya perangkat lunak email ya, untuk menulis surat elektronik. Terus ada perangkat lunak grafis, yaitu ya ini seperti Corel, Photoshop ya, ini kategorinya perangkat lunak pengolah grafis. Nah, perangkat lunak pengolah grafis ini ada dua, yaitu berbasis pixel dan vektor. Ya, kalau pixel ini contohnya Photoshop, Shop Pro. Kalau vektor ini adalah Adobe Illustrator, Corel Draw dan sebagainya. Ya, ini bedanya dua program ini ada bedanya. Ya, kalau kamu ngedit foto, mengganti background ya berarti Photoshop. Kalau kamu buat MMT ya, mendesain sesuatu yang besar berarti menggunakan Corel ya. Itu beda ini anak-anak ya fungsinya. Jangan ketika kamu edit background menggunakan Corel, ya kemudian buat MMT menggunakan Photoshop ya nanti hasilnya beda. Itu ya. Kemudian ini gambar-gambarnya, contoh dari perangkat lunak pengolah grafis ya. Yang berpixel, kemudian yang ini yang berbasis vektor ya. Tuh, ini dipelajari ulang. Dan yang terakhir adalah lisensi perangkat lunak. Ya. Kalian itu sebetulnya harus memiliki ilmu bahwa perangkat lunak yang kamu gunakan itu gratis atau berbayar. Karena banyak perangkat lunak komputer ya terutama yang kalian miliki tapi itu bajakan. Ya, ini ilmu. Ya, kalau kalian menggunakan bajakan misalkan laptop ya, kamu pergi ke luar negeri di bandara itu nanti ada sweeping ya. Ya, sweeping atau pengecekan software, ya kamu kena. Ya, misalkan tidak asli, ya, kamu tidak memiliki hak, pilihannya perangkatnya ditinggal atau pilihannya yang kedua kalian kena hukum. Pilih yang mana? Nah, itu hati-hati kalau kalian bepergian ke luar negeri menggunakan laptop ya. Nah, itu biasanya nanti akan ini ada
sweeping itu tadi dari penciptanya ya. Karena kalian tidak memiliki hak ya. Karena gini anak-anak ya, ini macam-macamnya ini ada banyak. Perangkat lunak tadi di depan saya sampaikan, mungkin yang baru bergabung tidak tahu bahwa perangkat lunak itu biayanya mahal. Ya, Windows aja itu bisa sampai 3 juta yang asli ya. Belum office-nya, belum multimedianya, itu semuanya harusnya bayar. Apalagi game, kamu download itu mikir asli apa tidak. Ya, game kamu misalkan tidak online ya, misalkan offline, misalkan Crysis ya, kamu Dota 2 seperti itu. Ya itu kamu ngunduh itu bajak itu sebetulnya. Ya kalau pengen beli ya beli software aslinya, mahal, jutaan itu aslinya. Karena apa? Membuatnya aja sulit. Ya, coba kamu kalau membuat sesuatu karya kalian, ya tiba-tiba ada orang bajak, meniru, ya menggunakan tapi tidak seizin kamu, apalagi kamu jual tapi dia tidak mau memberikan uang atau royalti pada kalian. Gimana perasaan kalian? Nah, gitu ya. Jadi ini beberapa lisensi perangkat lunak, yaitu pertama retail itu dijual resmi ya dengan harga mahal per item, istilahnya retail. Dan ada OM, ini mengacu pada yang partai jumlah besar. Misalkan sebuah lab komputer itu satu PC lisensinya 1 juta. Tapi kalau jumlahnya 32 ya sekali beli 5 juta. Nah, pilih yang mana? Partai satuan atau partai OM. Ya, mending OM ini satu lab ya ini 5 juta dok. Kalau 1 juta. Ya mending 5 juta untuk 32 komputer misalkan seperti itu, namanya OM software. Kemudian ada shareware di mana pembuatnya itu membagikan secara gratis tapi hanya berlaku 30 hari, 5 kali pemakaian. Kalau misalkan dikatakan kategori shareware, kalau kalian mencoba kemudian suka, kamu beli. Itu sekedar hanya untuk promosi. Itu namanya aplikasi shareware gitu ya. Macam-macamnya ini dan macam-macam dan yang lainnya. Dan ada clipware, ini sama dengan shareware ya. Kemudian fungsinya ada beberapa fitur yang penting yang dimatikan. Ketika kamu suka beli, nanti fitur itu baru diaktifkan. Nah, ada beberapa fitur yang diaktifkan. Ya, yang penting-penting. Ya itu namanya aplikasi kategorinya clipware. Dan ada demo software hanya didistribusikan untuk tujuan pemasaran. Ya demo saja. Tapi fitur-fiturnya masih banyak yang belum dikeluarkan. Ya hanya di sebagian. Ya kalau pengen full berarti kamu harus membeli demo. Kemudian ada lagi adware didistribusikan secara bebas dan gratis ya. Ini yang kalian suka, yang ini adware. Tapi ya, ada iklannya. Contohnya itu HP kalian ngedit foto, ngedit apa, tiba-tiba keluar iklannya. Itu biaya yang ditimbulkan itu tergantikan oleh iklan. Ya, jadi kalian jangan marah ketika menggunakan handphone kemudian keluar iklannya. Karena apa? Perangkat lunak yang kamu gunakan itu bisa seperti itu karena iklan. Ya itu kategori adware. Ya di Android kan banyak itu. Nah, jika iklannya dinonaktifkan maka pelanggar dianggap melanggar perjanjian. Itu biarkan aja, biar berlalu, karena seperti YouTube, kami play YouTube sebuah video, kemudian ada iklannya yang kamu tunggu, itu bentuk penghargaan, apresiasi kalian membayar ya dengan cara melihat iklan itu, seperti TV itu, iklan kamu tonton ya. Kalau kamu ganti ya kamu tidak apresiasi gitu ya. Kemudian lagi yang kamu suka adalah freeware yang gratis, full gratis di internet, tapi hati-hati. Nah, di sini dijangkiti oleh virus. Ya, hati-hati tentang program gratisan yang ada di internet. Ya, itu contohnya macam-macam nih, ada banyak ya. Tapi hati-hati. Yang gratisan itu biasanya terjangkiti oleh virus ya. Kemudian ada public domain software, yaitu perangkat lunak yang sangat bebas, di mana untuk keperluan tertentu, kemudian semua kreativitas dapat dikembangkan ya, dan bersifat open source ya, bisa dikembangkan oleh banyak orang. Lisensi MIT, kalau ada software yang berbentuk seperti ini, ada gambarnya, logonya ini, berarti buatan dari Massachusetts Institute of Technology. Ya, Scratch nanti yang akan kalian pelajari di semester 2, ini juga pengembangan dari MIT ini. Ya, itu. Itu anak-anak ya.
Ya, setelah Pak Denny ajarkan, tentunya sudah hampir 1 jam lebih ini ya. Kalian setelah menyimak, tentunya kalian sudah memiliki gambaran ya anak-anak ya. Jadi kalian memiliki gambaran, oh saya harus seperti ini, oh ternyata seperti ini ya. Kalian dapat manfaat anak-anak ya. Jadi bukannya terus kalian itu setelah tahu kalian jadi nggak ngerti malah ya. Jadi kalau kalian sudah belajar, ya kalau kalian sudah belajar berarti kalian harus mengerti ya. Harus mengerti apa? Ya, mengerti ini namanya apa, kemudian harus bagaimana. Itu anak-anak ya. Ada yang mau tanya silakan. Saya buka layanan tanya jawab. Yuk mau tanya tentang yang sudah saya jelaskan. Ada enggak seputar software? Ada? Sudah paham ya ini ya? Sebentar ya. Gitu ya, jadi kalian setelah saya jelaskan, harapan Pak Denny kalian semakin paham, jadi mengerti harus bagaimana. Kemudian nanti dibaca ulang di LMS, baca ulang bukunya supaya nanti kalian jadi mengerti, gitu ya. Kalau tidak ada pelajaran kita akhiri, ini waktunya tinggal 3 menit. Kita akhiri dengan berdoa, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Berdoa sesuai dengan agama, dengan keyakinan kita masing-masing, dipersilahkan. Cukup? Ya, saya akhiri anak-anak ya, semoga bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.